semuanya, perkenalkan saya Terentia Sofiani Sihura dengan NIM 22017049. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait perkembangan sastra perempuan dan perkembangan sastra anak pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Yeni Hayati SSM Hum. Materi yang pertama adalah perkembangan sastra perempuan. Jika dilihat kembali ke masa silam, posisi perempuan kala itu benar-benar tidak menguntungkan. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merubah ke sendi-sendi kehidupan yang lain, salah satu contohnya yaitu pada bidang sastra. Awal bermunculannya perempuan di kancah penulisan sastra Indonesia diperkirakan mulai pada periode 1933 sampai 1942, yang dimana ini pada masa majalah Pujangga Baru. Pada masa ini, pengarang wanita Indonesia yang ditemukan masih sangat sedikit. Setidaknya pada periode 1933 sampai 1942, ada beberapa pengarang wanita yang pernah bersinar pada zamannya. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini yakni Selasih atau Seleguri, dengan nama aslinya adalah Saryamin Ismail. Karyanya yang terkenal pada masa itu, yang pertama adalah Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karyanya yang kedua, Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Kemudian ada pengarang Hamidah atau Fatimah Hadelais yang karyanya yaitu Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Kemudian pengarang yang ketiga yaitu Adlin Afandi dan pengarang yang keempat yaitu Sa'adah Alim, di mana Sa'adah Alim merupakan satu-satunya wanita pengarang drama waktu itu. Ia berani menentang adat dengan karya-karyanya yang berkisar tentang pertemuan dan perceraian yang akhirnya terjadi pertemuan kembali dengan keadaan yang lebih bahagia. Kemudian pada era 1990-an sampai sekarang, sejumlah penulis lain dan pengarang perempuan mulai banyak bermunculan dengan karya-karyanya yang variatif dan memiliki ciri masing-masing. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Pada era ini juga terjadi perubahan estetika sastra yang diawali sejak kehadiran novel Saman karya Ayu Utami. Dalam hal ini, Ayu Utami sangat berani mengeksploitasi tubuh dengan diksi-diksi yang menjurus kepada seks sehingga menyentak dunia sastra. Ia tidak lagi menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dan sakral yang tidak pantas diungkapkan di depan khayala. Keberadaan karyanya ini juga menuai banyak sekali pujian, namun tidak sedikit pula kritikan yang berdatangan. Adapun tokoh-tokoh pada era ini, yaitu yang pertama adalah Ayu Justina Utami atau yang lebih dikenal dengan nama Ayu Utami dengan karyanya Saman tahun 1998, kemudian Bilangan Fu pada tahun 2008, dan Si Parasit Lajang pada tahun 2003. Tokoh yang kedua yaitu De Lestari dengan karyanya Supernova pada tahun 2001, Perahu Kertas pada tahun 2003, Filosofi Kopi pada tahun 2006. Tokoh yang ketiga yaitu Jenar Maesa Ayu dengan karyanya yaitu Mereka Bilang Saya Monyet pada tahun 2003 dan Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu pada tahun 2004. Materi yang kedua yaitu perkembangan sastra anak. Winarni pada tahun 2014 mengemukakan bahwa sastra anak Indonesia bermula dari cerita lisan yang diceritakan dari mulut ke mulut yang berlangsung cukup lama hingga tahun 1800-an. Kemudian pada tahun 1945, sastra anak di Indonesia mulai berkembang.
anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Cerita anak yang berkembang seperti dongeng buku cerita dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Namun sayangnya, jumlah buku bacaan anak yang tersedia pada masa ini sangatlah minim. Jika dibandingkan dengan banyaknya minat anak-anak terhadap cerita anak yang bagus, maka hal tersebut tidak seimbang dengan jumlah cerita anak yang tersedia. Sarumpait mengemukakan bahwa perkembangan sastra anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Jarangnya penulis sastra anak yang menyebabkan sastra anak belum diperhitungkan dalam dunia sastra. Kurang berkembangnya sastra anak menyebabkan tidak hadirnya fakta yang ada memang demikian. Para penulis cerita anak di media cetak seperti surat kabar atau majalah hampir tidak terlihat dari para pengamat sastra dan kritikus sastra. Cerita anak yang hadir di media cetak berlalu begitu saja. Apresiasi terhadap karya-karya sastra anak yang ada di media cetak menjadi jarang dibicarakan. Sebenarnya, kepedulian terhadap sastra anak sejatinya dimulai dari para sastrawan Indonesia untuk mau menulis cerita anak yang berkualitas, mengapresiasi setiap karya-karya sastra anak yang ada, dan tidak menilai kehadiran sastra anak sebagai sesuatu yang kurang punya nilai. Adapun beberapa pengarang yang terlibat dalam perkembangan sastra anak ini, yaitu yang pertama adalah Toha Mochtar, dengan beberapa karyanya berupa kumpulan cerpen yang berjudul Lebih Menarik dari Kuda Lumping pada tahun 1995 dan kumpulan cerpen yang berjudul Pantang Menyerah pada tahun 1990. Yang kedua ada Dwianto Setiawan dengan karyanya berupa cerpen Sersan Grung-Grung pada tahun 1984 dan Buah Ketabahan pada tahun 1993. Yang ketiga adalah Julius Sijarana Mual dengan karyanya yang berjudul Anak-anak Laut pada tahun 1971 dan Menyusuri Kali Dendeng pada tahun 1981.